Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang kami hormati Guru Senior Ibu Tiswanti SPD SD selaku mentor. Yang kami hormati Ibu Dian Marasili SPD selaku peserta seminar MOOC. Bersyukurlah kita karena telah diberi kenikmatan berupa kesehatan dan kesempatan untuk melaksanakan acara hari ini. Sebagaimana telah diketahui, hari ini tanggal 28 Juni 2024 kita akan mengikuti seminar orientasi MOOC. Saya selaku moderator akan membacakan susunan acara seminar pada pagi hari ini. Yang pertama, pembukaan. Yang kedua, paparan laporan oleh peserta orientasi. Yang ketiga, tanggapan dan arahan dari mentor. Yang keempat, tanggapan peserta orientasi. Dan yang kelima, kesimpulan dan bentuk. Menuju acara yang pertama, acara pembukaan. Marilah kita membuka acara pada pagi hari ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk acara yang selanjutnya yaitu pemaparan laporan oleh peserta MOOC kepada Ibu Dian Marasili SPD dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Izinkan saya memaparkan seminar orientasi P3K. Seminar monitoring orientasi pengenalan nilai dan etika instansi pemerintah bagi P3K Kabupaten Temanggung. Adapun topik materi presentasi, yang pertama latar belakang, 2 waktu dan tempat, 3 maksud dan tujuan. Berikut latar belakangnya. Guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini, jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah. Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi atau Kemendikbudristek pada tahun 2021 mempunyai kebijakan untuk melakukan pemenuhan guru melalui seleksi pengadaan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau yang disebut P3K. Untuk JF guru, pasal pegawai pemerintah Pasal 7 Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 yang mana sekarang sudah diganti Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang hak dan kewajiban. Tidak ada pengaturan yang berbeda antara hak yang diberikan PNS dan hak P3K karena pada pasal yang mengatur soal hak langsung memakai kata ASN yang merupakan PNS dan P3K. Berikut adapun tujuan orientasi adalah mengenalkan nilai dan etika instansi bagi P3K terutama di Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Temanggung, membentuk ASN berakhlak, memegang teguh kode etika pemberian informasi kepada P3K mengenai nilai-nilai tugas dan fungsi sebagai ASN, memberikan informasi tentang lingkungan kerja baru di dalam orientasi atau budaya tata laksana kebijaksanaan tugas fungsi tanggung jawab dan wewenang bagi P3K. Diharapkan dengan adanya orientasi ini sebagai seorang P3K dapat menjalankan tugasnya sebagai seorang guru, meningkatkan kualitas, melakukan inovasi atau melakukan perbaikan di lingkungan kerja. Tujuannya agar kualitas pendidikan di instansi tersebut menjadi lebih baik dan meningkat. Waktu dan tempat. Waktu dan tempat itu tanggal 4 sampai 5 Juni 2024, Klasika di Geraha Bumi Pala. Kemudian monitoring bersama mentor di tempat kerja masing-masing yaitu di SDN 2 Jandisari. Yang ketiga 28 Juni 2024, seminar orientasi di ruang kelas 4 SDN 2 Jandisari. Berikut merupakan bab 2 nilai dan etika pemerintahan Kabupaten Temanggung. Adapun visinya yaitu Temanggung makin maju, mandiri,
Adapun visinya itu mewujudkan pemerintah yang bersendikan pada prinsip-prinsip tata kelola pemerintah yang baik, kapasitas daerah dan jaringan kerjasama dalam rangka optimalisasi kinerja pelayanan publik dan peningkatan kesejahteraan masyarakat dalam suasana politik yang demokratis berdasarkan pada semangat penegakan supremasi hukum dan HAM. Ini adalah struktur organisasi di Kabupaten Temanggung, bisa dilihat ya. Adapun visi misi dari SDN 2 Candisari. Nilai dan etika di OPD SDN 2 Candisari, visinya mewujudkan generasi yang berakhlak mulia, berkarakter, berprestasi, dan peduli lingkungan. Misinya yang pertama, membekali siswa dengan pengetahuan lintas budaya baik nasional maupun internasional melalui kegiatan intrakurikuler, kokurikuler, dan ekstrakurikuler. Yang kedua, menumbuh kembangkan karakter mulia melalui pembiasaan dan keteladanan. Yang ketiga, pengembangan nilai dan bakat siswa melalui prestasi. Yang keempat, membangun dan membentuk kepedulian kepada sekolah. Yang kelima, menumbuhkan inovasi jiwa dan kewirausahaan. Yang keenam, mengintegrasikan proyek-based learning dalam pembelajaran intrakurikuler dan proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Yang ketujuh, menumbuhkan pengamalan dan pembiasaan sikap cinta lingkungan alam. Yang kedelapan, membangun kebiasaan tertib, beribadah, kajian beragama, rutin, dan 5S. Yang kesembilan, pengembangan rasa kepedulian melalui aktivitas keagamaan, sosial, lingkungan, dan kebangsaan. Berikut ada struktur organisasi SDN 2 Candisari. Kepala sekolah yaitu Ibu Endah Nurdi Astuti, yang kelas 1 diampu oleh Ibu Nafisa SPD, kelas 2 diampu oleh Dian Marasini, saya sendiri. Guru kelas 3 itu Ibu Mila Mulyaningsih SPD, guru kelas 4 Bapak Pipin Subiantoro SPD, yang mengampu kelas 5 Bapak Ivan Budi Santoso, yang mengampu guru kelas 6 yaitu Ibu Teswanti SPD SD. Kemudian ada guru mapel, guru PAI, Ibu Lia Andriani SPD, dan guru PJOK Bapak Supriyono SPD. Adapun tugas-tugas yang diampu oleh Bapak Ibu guru. Untuk SKL diampu oleh Bu Teswanti, standar isi Bu Endah Nurdi Astuti, standar proses Bu Lia Adriani, penilaian Ibu Nafisa, PTK Ibu Teswanti, Sarpras Bapak Usriyah, pengelolaan Bapak Supriyono, dan pembiayaan Ibu Mila Mulyaningsih. Nah, di sini ada manajemen tupoksi P3K di OPD SDN 2 Candisari, yaitu guru bertugas mengelola pembelajaran. Yang kedua, guru bertugas untuk menyusun program pembelajaran atau pendidikan siswa untuk mencapai target kurikulum yang sudah ditentukan. Yang ketiga, pembinaan terhadap siswa. Bab 4 yaitu rencana kerja P3K, pokok kerja yang saya kembangkan. Identifikasi isunya. Yang pertama, belum optimalnya kemampuan literasi kelas 2 yang saya ampu saat ini. Yang kedua, belum optimalnya kemampuan numerasi kelas 5 SDN 2 Candisari. Yang ketiga, kurangnya rasa peduli untuk menjaga kebersihan lingkungan oleh seluruh siswa SDN 2 Candisari. Yang keempat, rendahnya minat belajar kelas 3 SDN 2 Candisari dan tingginya bullying verbal di SDN 2 Candisari. Masalah yang diangkat itu tingginya bullying verbal yang ada di SDN 2 Candisari. Identifikasi isunya yang tadi sudah saya paparkan. Terus isu yang akan diangkat itu bullying verbal yang dilakukan di SDN 2 Candisari.
sosial yang bersifat filosofis dan organisatoris dengan pedoman dan bahasa yang dibuat sepraktis dan sesederhana mungkin. Agar program ini mudah disesuaikan dengan lingkungan sekolah mana saja, program ini bersifat filosofis, dapat disesuaikan dengan kultur dan suasana daerah setempat. Dalam metodenya, program ini mengutamakan penggunaan elemen-elemen etika yang mengandung nilai-nilai sosial dan kultural, persahabatan yang baik, dan semangat bekerja yang sudah dikenal dalam komunitas sekolah. Dalam pelaksanaan organisasi, program mempunyai metode yang dapat digunakan dalam kehidupan sehari-hari oleh komunitas sekolah tersebut. Elemen etika itu seperti tercantum pada judul bab ini adalah kasih, sayang, harmoni, baik budi, bertanggung jawab, dan persatuan. Dalam penelitian tentang bullying, program sahabat terutama dimasukkan sebagai instrumen intervensi untuk membentuk jaringan pendukung atau support network yang dapat dilakukan di setiap instansi sekolah. Dalam pelaksanaannya, program sahabat ini sangat fleksibel dan mudah dimanfaatkan di setiap wilayah karena penggunaan metode bersifat terbuka. Untuk rencana kegiatannya, melakukan konsultasi dengan kepala sekolah tentang aktualisasi isu. 2. Merancang program kegiatan anti-bullying. Yang ketiga, melakukan program kegiatan. Yang keempat, evaluasi program anti-bullying. Sekian yang dapat saya sampaikan tentang program kerja saya mengenai bullying yang ada di SDN 2 Candisari. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk acara selanjutnya yaitu tanggapan dan arahan oleh mentor. Pada beliau Ibu Tiswanti dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktu yang diberikan oleh moderator kepada saya untuk memberikan tanggapan serta beberapa arahan kepada peserta P3K Ibu Dian Marasili yang telah memaparkan rencana orientasinya tentang anti-bullying. Nah, kegiatan anti-bullying itu memang sekarang sedang marak di sekitar kita, apalagi mengerucut ke SD Negeri 2 Candisari. Nah, untuk anti-bullying sendiri itu ada bermacam-macam, ada yang bentuk tindakan maupun dalam bentuk verbal yang tadi sudah disampaikan oleh Bu Dian. Sebagai seorang guru memang kita harus bisa mendampingi, mendidik, dan mengarahkan anak baik secara akademik maupun secara psikis. Nah, untuk yang disampaikan Bu Dian ini lebih mengarah kepada psikis ya, lebih ke arah kepada psikis anak yang berhubungan dengan bullying, karena banyak ditemukan beberapa tindakan bullying yang telah terjadi di SD Negeri 2 Candisari. Tadi Bu Dian sudah menyampaikan beberapa isu yang ada di sekolah kita, termasuk kurangnya literasi dan numerasi di beberapa kelas, serta adanya beberapa bullying. Dan yang diangkat oleh Bu Dian yang akan direncanakan dalam kegiatan P3K Bu Dian yang akan dilaksanakan di SD Negeri 2 Candisari yaitu tentang bullying verbal.
Nah, bullying verbal yang telah terjadi di SD Negeri 2 Candisari itu contohnya mengolok-olok teman, menyebut teman dengan nama yang tidak sesuai dan sebagainya, mungkin ya Bu Dian. Nah, itu memang harus diatasi karena dengan kata yang tidak tepat kepada anak yang lain atau kepada temannya itu akan menimbulkan beberapa efek negatif dan bisa menjadikan perkelahian dan sebagainya. Bahkan saya dengar di beberapa sosial media karena beberapa kata yang tidak baik bisa terjadi perselisihan bukan dengan anaknya, bahkan sampai ke orang tua. Sehingga topik yang diangkat Bu Dian ini sangat tepat untuk dipraktekkan di SD Negeri 2 Candisari supaya nanti bisa menciptakan anak-anak SD Negeri 2 Candisari yang benar-benar berkarakter baik dan sesuai untuk diterapkan di lingkungan SD Negeri 2 Candisari khususnya serta di lingkungan masyarakat Candisari. Nah, untuk penerapannya nanti bisa dilaksanakan kelas 1 sampai dengan kelas 6 karena yang terjadi bullying itu tidak hanya kelas 2, kelas 3, kelas 5 tetapi sering terjadi di kelas kecil bahkan yang lebih parah lagi di kelas besar karena sudah banyak terpengaruh di lingkungan ataupun dari sosial media. Nah, untuk tanggapan saya kiranya cukup sekian dan saya ucapkan terima kasih atas pemaparan dari Bu Dian dan semoga rencana ini bisa terlaksana dengan baik sehingga bisa menciptakan siswa-siswi SD Negeri 2 Candisari yang benar-benar berkarakter. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk acara selanjutnya yaitu tanggapan dari peserta orientasi MOOC. Kepada Ibu Dian dipersilakan. Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih tanggapannya untuk Ibu Deswanti selaku mentor saya. Kegiatan ini tidak akan lancar dengan tanpa izin Ibu dan Bapak Ibu SDN 2 Candisari. Saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas izinnya dan memperbolehkan saya untuk melakukan program kerja saya untuk ke depan untuk SDN 2 Candisari ini mengenai isu bullying. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk acara selanjutnya yaitu kesimpulan dari paparan Ibu Sili. Saya akan membacakan kesimpulan yang tadi disampaikan oleh Ibu Dian. Paparan yang bertema Say No Bullying merupakan salah satu upaya untuk mengatasi permasalahan anak melalui pembentukan sikap dan karakter yang dimulai sejak awal, yang akan menyadarkan siswa agar memiliki rasa kepedulian kepada sesama manusia, terutama teman-temannya. Upaya yang dilakukan merupakan upaya yang sangat positif bagi siswa di SD Negeri 2 Candisari. Kemudian acara yang terakhir yaitu penutup. Saya selaku moderator, jika ada salah kata, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Marilah kita tutup seminar pada pagi hari ini dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum